Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Yolanda Azahra dengan NIM 21031108. Yang kedua, Salamun Hatta dengan NIM 21063045. Dan yang ketiga, Aris Al-Ghifari dengan NIM 21046095 dengan dosen pengampu Bu Rahmi Dwi Febriani, SPD MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang azas-azas bimbingan konseling. Azas-azas bimbingan konseling adalah ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan layanan BK itu sendiri. Azas-azas BK itu terdiri dari yang pertama, azas kerahasiaan, yang kedua, azas keterbukaan, yang ketiga, azas kesukarelaan. Yang pertama, azas kerahasiaan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Contoh, ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseli itu memiliki penyakit HIV yang diidapnya sejak lama, maka seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli itu tidak diketahui oleh banyak orang. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Contoh, seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek, maba maupun mos siswa baru agar konseli peserta didik dapat mengetahui lingkungan yang baru serta mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik konseli. Contoh, ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseling untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu adalah asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi siswa-siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, guru pembimbing sehendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Untuk contoh asas kemandirian, ada seorang konseli yang cacat fisik datang pada kita. Dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseli tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungan, dan mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri yang mandiri. Selanjutnya, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling
yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Contoh dari asas ini adalah ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Sebagai guru, konselor seharusnya kita harus mengubah sikap atau perilaku konseli tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan Berikutnya, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik, konseli dalam kondisinya sekarang. Contoh dari asas ini adalah konselor tidak hanya fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus terus memantau perkembangan konseli, baik fisik dan psikisnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.